Shalom ibu-ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah kumpulkan kita semua ibu-ibu yang hebat. Walaupun kita beribadah lewat virtual, online, tapi kita percaya Tuhan selalu menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kehidupan kami. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan, berkati ibu-ibu yang ada pada hari ini, biarlah mereka terus hidup memuliakan nama Tuhan, dan kami terus hidup menjadi berkat buat banyak orang. Kami siap untuk belajar firman Tuhan, berkati kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seseorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan mentaati akan firman Tuhan. Siapakah Lydia itu? Lydia adalah seorang perempuan pekerja keras berasal dari Tiatira di Asia Kecil. Lydia menangani sendiri perusahaan dagangannya. Lydia mengimpor kain ungu yang paling mahal yang dipakai oleh orang-orang kaya dan raja-raja. Lydia juga seorang perempuan yang pandai, penuh semangat, dan punya tujuan pasti. Lydia adalah seorang non-Yahudi yang pindah agama Yahudi. Ia sembayang di tempat sembayang orang Yahudi, di tepi sungai bersama para wanita Yahudi lainnya. Ada 3 teladan hidup dari Lydia yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Pertama, Tuhan membuka hati Lydia mendengar firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14,
mengatakan seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 menjelaskan di mana Tuhan membuka hati Lydia mendengarkan dengan saksama khotbah Paulus. Paulus mengkhotbahkan Injil Kristus kepadanya. Hati Lydia dibuka oleh Tuhan sehingga ia mengerti Injil yang telah disampaikan oleh Paulus. Alkitab berkata di dalam Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lydia mendengarkan baik-baik firman Tuhan yang telah disampaikan Paulus sehingga Lydia bertobat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang telah disampaikan atau tidak? Lydia di tengah-tengah kesibukannya bekerja, dia tetap mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Dua, Lydia bertobat dan seisi rumah bertobat. Keluarga Lydia percaya kepada Tuhan dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Mereka ingin agar supaya mereka hidup bersama dengan Tuhan. Tiga, keluarga Lydia melayani Tuhan. Lydia melayani Tuhan dengan sukacita. Menerima Paulus tinggal di rumahnya. Seluruh keluarga Lydia diselamatkan oleh Tuhan dan melayani Tuhan dengan sukacita. Kesimpulan, Lydia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dia sibuk, tetap dia mencari Tuhan. Lydia beribadah, belajar firman Tuhan, mendengarkan baik-baik firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Paulus. Lydia bertumbuh, berbuah, berdampak, sehingga keluarga Lydia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Seisi keluarga Lydia melayani Tuhan. Lydia menjadi berkat bagi keluarga. Biarlah kita ibu-ibu terus bertumbuh, berbuah, berdampak di dalam keluarga kita dan masyarakat.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Dan kami sudah belajar tentang kepribadian dari Lydia. Biarlah kami juga ibu-ibu terus hidup memuliakan nama Tuhan, kami dapat bertumbuh, kami dapat berbuah, dan kami dapat berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.